What's your name? Kristen. Hai, selamat datang di sebuah kisah yang mengikuti perjalanan kejiwaan seorang gadis muda yang dibayangi oleh arwah di dalam panti rehabilitasi tempat di mana ia menjalani perawatan. Diawali dengan memperlihatkan suasana mencekam di dalam sebuah gedung panti rehabilitasi kejiwaan. Di dalam kamarnya, Tammy tampak begitu ketakutan ketika merasakan keberadaan seseorang di luar ruangannya. Tiba-tiba saja sesosok misterius telah berada di belakang, mencekik dan menewaskannya. Film berlatar pada tahun 1966. Seorang wanita bernama Christine berlari menyusuri hutan menghindar dari kejaran polisi yang sedang memburunya. Berhenti di sebuah rumah, Christine menyulut api membakar rumah tersebut. Yang mana kobarannya membuat petugas mengetahui keberadaan Christine lalu menangkap dan membawanya ke rumah sakit jiwa. Petugas rumah sakit mempersiapkannya, lalu seorang perawat mengantarkan Christine ke kamarnya, sebuah kamar yang tak lain adalah kamar yang ditempati oleh Tammy sebelumnya. Ketika malam, sesuatu menarik selimut Christine, membuatnya yang kedinginan kemudian terbangun, lalu menemukan kotak gelang dengan huruf yang bisa saja merangkai sebuah nama. Seorang dokter datang berkunjung memperkenalkan dirinya sebagai Harold yang akan merawat Christine di sana. Sedikit percakapan, Christine menanyakan terkait alasan mengapa ia berada di rumah sakit jiwa, seakan Christine tidaklah mengingat ataupun mengetahui apa yang telah diperbuatnya. Dengan sinis, perawat Lance memberikan obat untuk dikonsumsi, namun Christine segera saja menolaknya. Pergi ke ruang tengah, Christine bergabung dengan Emily, Zara, Zoe, dan Iris. Ketika itu Emily datang kepadanya seperti menakuti Christine hingga Iris tiba menghentikannya. Tak lama Dr. Harold kembali memanggilnya, menjelaskan alasan terkait mengapa ia berada di sini adalah karena perbuatannya membakar rumah. Juga alamat yang tertulis di tangannya, sehingga mereka menduga bahwa Christine memiliki trauma ataupun kenangan buruk dengan rumah tersebut. Namun Christine bersikeras mengatakan bahwa ia tidaklah gila, meminta dokter untuk membebaskannya, yang tentu saja permintaan itu tidaklah bisa dikabulkan. Sebelum kembali ke kamar, Christine menyembunyikan sebuah pisau yang terletak di meja yang pada malam hari digunakannya untuk membuka pintu kamar. Namun upayanya terhenti ketika perawat Roy mengetahui pelarian lalu membawanya kembali ke kamar. Sepintas adegan memperlihatkan seorang wanita terikat dengan rantai di sebuah ruangan lain. Sedangkan di kamarnya, Christine menyadari seseorang mengintipnya dari balik pintu. Paginya Roy memberikan sebuah baju membuat Christine tampak begitu cantik, menghabiskan waktu seharian bersama teman-temannya. Di halaman, Christine menceritakan kepada Iris perihal seseorang yang mengintipnya malam tadi. Hanya sedikit kata, Iris memintanya untuk tidak terpengaruh dengan tempat ini karena semakin lama berada di sini akan semakin membuat mereka percaya bahwa mereka sesungguhnya memanglah gila. Tanpa memberikan penjelasan terkait apa yang sebenarnya terjadi di sini, atau memang mungkin Iris pun tidaklah mengetahuinya. Malamnya mereka bergembira menari bersama, namun tak lama lampu padam diikuti oleh suara petir. Kilau sinar sepintas memperlihatkan sesosok arwah berada di antara mereka. Ketika lampu menyala, mereka segera pergi dari sana. Di kamar mandi, Christine dikejutkan oleh arwah perempuan yang tiba-tiba saja berada di hadapan mencekik lehernya. Spontan berteriak, tak lama perawat tiba membawanya ke ruang perawatan menyuntikkan obat penenang. Seperti tak mempedulikan perkataannya, kemudian dokter yang berpikir bahwa obat tidaklah cukup efektif karena memang sebenarnya obat tidaklah pernah diminum oleh Christine, memberikan terapi kejut listrik kepadanya.
Keesokan harinya di ruang tengah mereka berkumpul bersama Dr. Harold. Sedikit perbincangan, Emily menanyakan tentang Tammy kepada dokter yang terkesan menghindari pembahasan. Sebagai orang baru tentulah Christine tidaklah mengenalinya, sehingga Iris menjelaskan bahwa Tammy adalah gadis terakhir yang pergi dan tak pernah kembali. Sesuatu yang lalu menjadi pertanyaan di kepala Christine. Sesaat dokter memanggil Iris secara terpisah untuk mengatakan kesembuhannya. Dan Iris diizinkan pulang setelah menyelesaikan hipnoterapi terakhirnya. Sesaat meninggalkannya, Iris tidaklah lagi berada di ruangannya. Lalu dokter meminta perawat untuk segera mencari Iris. Iris dibawa oleh sosok wanita masuk ke dalam sebuah ruangan dengan keadaan terikat. Melepaskan kacamata, mengambil sebuah alat lalu tanpa basa-basi menancapkannya di dalam mata Iris yang seketika menewaskannya. Kembali sepintas adegan memperlihatkan seorang gadis kecil terantai di sebuah ruangan. Keesokan paginya Christine belum juga melihat Iris. Menemukan buku lukis di kamarnya, sehingga Christine mengira bahwa Iris belumlah pergi. Menanyakan hal itu kepada suster, namun tak sepatah kata pun terucap dari mulutnya. Kembali ke kamarnya, Christine membuka buku milik Iris. Ketika itu perhatiannya tertuju pada sebuah gambar mengerikan dari seorang wanita bernama Alice Hudson. Seperti wanita yang sama dengan yang menyerangnya di kamar mandi. Kemudian menyusun kembali kotak huruf yang ia temukan sebelumnya hingga terangkailah sebuah nama Alice. Pertanyaan lain kembali muncul terkait siapakah Alice Hudson. Kemudian menanyakan perihal Alice, Tammy dan Iris kepada Dr. Harold, namun dokter mengatakan bahwa sesuatu yang terjadi amatlah rumit, sehingga ia tidaklah bisa memberikan penjelasan kecuali Christine mengetahui dengan sendirinya. Di ruangan tengah, Emily mengatakan bahwa Alice dan Tammy adalah pasien yang sebelumnya berada di gedung ini, namun mereka telah pergi terlebih dahulu. Mencurigai kejahatan telah terjadi, Christine berniat membawa Emily keluar pada tengah malam untuk mencari keberadaan Iris. Mengganjal lubang pintu, mereka berpura tidur hingga situasi dirasa aman. Mereka keluar dari kamar, menuju ke toilet perlahan menyusuri lubang ventilasi. Suster Lance yang sedang berpatroli menyadari pelarian mereka lalu mengerahkan anggota untuk melakukan penangkapan. Di ruang bawah, mereka yang menyadari kehadiran petugas segera bersembunyi. Hanya sesaat, petugas pergi tanpa kecurigaan dan ketika keluar Emily tidaklah lagi berada di ruangan itu. Mendapati lemari bergerak, Christine yang mengira Emily di dalamnya segera membuka, namun sebuah tangan tiba-tiba muncul membuatnya begitu terkejut lalu segera pergi dari sana. Seperti usahanya akan berhasil, sebuah suara menghentikan langkahnya lalu sosok Alice telah berada di hadapan membuatnya pingsan dan ketika tersadar, Christine telah berada di kamarnya. Tak lama Emily datang kepadanya mengatakan bahwa malam tadi ia pun tertangkap. Dengan berputus asa, Emily mengatakan bahwa tak ada jalan bagi mereka untuk keluar dari tempat ini. Sepintas adegan kembali memperlihatkan gadis kecil, sepertinya ia adalah korban dari seorang pria yang menyekapnya untuk terus dipaksa melayani nafsu bejat pelaku. Di ruang tengah pagi itu Sarah terlibat perdebatan dengan Emily. Pergi dari sana, Sarah melihat sosok Alice dari balik kaca berada di belakangnya. Berlari menghindar, Sarah bersembunyi di sebuah ruangan. Namun seperti tak ada tempat aman, Alice telah berada di belakang menangkap lalu mengikatnya di ranjang terapi listrik. Tanpa ampun, Alice mengalirkan listrik dengan tegangan penuh sehingga membakar Sarah, membuatnya tewas dengan sangat tragis. Tegangan itu mengakibatkan lampu berkedip sehingga mereka mencurigai bahwa sesuatu telah terjadi kepada Sarah. Kepanikan melanda, seakan mereka hanya tinggal menunggu giliran untuk menghilang.
Zoe yang begitu ketakutan menjatuhkan boneka kelinci yang disadari oleh Christine, telapak kaki boneka itu terangkai sebuah inisial AH atau merujuk pada Alice Hudson. Dengan penuh ketakutan, Zoe menceritakan bahwa Alice sebelumnya tinggal bersama mereka di gedung itu. Menurutnya, Alice adalah orang jahat yang kerap kali menyakiti mereka. Sehingga sebuah ide muncul, Tammy merencanakan untuk bersama-sama menghabisi Alice dengan Zoe sebagai umpan untuk membawanya masuk ke dalam kamar Tammy untuk mengambil boneka kelinci kesayangannya. Setibanya di kamar, mereka segera menyekap Alice dengan plastik hingga tewas. Ketakutan akan arwah Alice membuat Emily berniat mengakhiri hidupnya. Belumlah sempat menggores pisau, Alice tiba menggerakkan tangan Emily memotong lehernya. Tak ada cara lain untuk selamat selain keluar dari tempat ini. Bekerja sama, mereka berjalan keluar dengan Christine yang meletakkan pisau di leher Zoe. Namun lagi-lagi pelarian itu gagal. Ketika pintu lift terbuka, petugas menangkapnya dari belakang. Suster Lance mengatakan bahwa pengobatan ini telah gagal, namun dokter bersikeras untuk terus berusaha demi kesembuhan Christine. Christine ditinggalkan di dalam kamarnya setelah dipaksa meminum obat dengan keadaan terikat. Dengan cerdik, Christine memanfaatkan ranjang untuk merobek tali, lalu memuntahkan kembali obat. Ketika malam, suster memasuki ruangan untuk memeriksa dan Christine yang telah menunggu segera melumpuhkannya, lalu keluar memukul perawat Roy. Christine menyebut Zoe melanjutkan upaya pelarian. Menghindari kejaran petugas hingga mereka pun terkepung di lantai bawah. Memasuki lift kecil, Zoe pergi terlebih dahulu, namun tak lama Alice tiba-tiba telah berada di dalam bersamanya. Setelahnya Christine memasuki lift sesaat ketika petugas tiba di ruangan itu. Tiba di atas, Christine mengikuti jejak mencari Zoe. Lagi-lagi Alice mengejutkannya. Christine terus menghindar, namun tetap saja Alice selalu bisa mengejarnya. Sehingga perkelahian pun tidaklah dapat dihindari. Pada suatu kesempatan Christine berhasil meraih kapak dan menancapkannya di dada Alice. Masuk ke sebuah ruangan, Christine mendapati sebuah dokumen milik Alice. Sesuatu membingungkannya ketika Christine melihat nama-nama mereka berada di dalam berkas analisa sebagai sebuah masalah yang harus diobati. Tak lama Dr. Harold tiba. Segera saja Christine mengambil pecahan kaca, memaksa dokter untuk memberikan penjelasan. Dr. Harold mengatakan bahwa Alice Hudson adalah nama Christine yang sebenarnya, sehingga Christine diketahui adalah sebuah kepribadian yang hidup di raga Alice bersama kepribadian lainnya seperti Iris, Sarah, Emily, Zoe, dan Tammy. Menceritakan bahwa Alice yang masih berusia 11 tahun diculik di malam hari pada tahun 1958. Dirantai di ruang bawah tanah rumah pertanian, dan rumah itulah yang dibakar oleh Alice karena trauma mendalam yang dirasakannya. Dan pengobatan ini bertujuan untuk menyembuhkan Alice, membuang semua kepribadian hingga menyisakan satu kepribadian saja untuk menjalani kehidupan normal di dalam raga Alice Hudson. Setelahnya dokter mengucapkan selamat tinggal. Seketika Christine merasa pusing. Tak lama Alice datang menyerang lalu membawanya bersama jatuh dari lantai atas. Bergegas dokter bersama perawat turun untuk menyelamatkan Alice. Keesokan harinya terlihat Alice yang telah sepenuhnya berhasil mengambil kendali kesadaran terbaring lemah di ranjangnya. Setelah melalui sedikit wawancara, Alice dinyatakan sembuh dan diizinkan pulang dalam 3 hari ke depan, namun harus tetap mengikuti terapi untuk mengawasi kejiwaannya. Hadir juga kedua orang tuanya. Dengan penuh haru bahagia mereka bersiap menyambut Alice untuk kembali menjalani kehidupannya. Di akhir film, terlihat Alice mulai mengemas barang-barangnya lalu membuka kaca, dan tiba-tiba Christine kembali untuk merebut kendali atas jiwanya dan kisah berakhir di sini. Sepanjang perjalanannya, film ini menceritakan tentang gejolak kejiwaan dalam diri seorang gadis bernama Alice yang memiliki trauma akibat perlakuan buruk yang diterimanya. Alice terus menciptakan kepribadian atau jiwa lain untuk menghindar dari trauma.
Namun kepribadian lain itu justru menjadi ancaman nyata. Mereka berusaha menyingkirkan Alice sebagai kepribadian asli. Sebisa mungkin Dr. Harold berupaya mengisolasi munculnya kepribadian baru, membantu Alice sebagai kepribadian asli untuk berjuang meraih kembali kendali penuh atas kesadaran jiwanya dengan cara menyingkirkan satu persatu kepribadian lain dengan berbagai terapi pengobatan. Christine sebagai kepribadian terakhir yang tercipta tampil lebih kuat dan begitu dominan kembali datang, menyingkirkan kepribadian Alice, sehingga kemudian Alice hidup dengan kepribadian Christine di dalamnya. Sekian dari saya, mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di plot selanjutnya.